Selamat datang di podcast PKM Connect 2024. Hari ini kita akan membahas mengenai mekanisme dan sistematika tentang proses bagaimana PKM untuk tahun 2025. Nah, pada kali ini kita akan dinarasumbari oleh Ibu Pokjanya PKM Universitas Andalas, yaitu Ibu Mutia Fonisa MSc. Selamat datang Ibu. Baik, terima kasih Abi. Sebelumnya apa kabar hari ini Bu? Sehat, penuh semangat dari pagi full kayaknya sampai sore. Oke. Mungkin agak lelah tapi tetap semangat ya Bu. Harus semangat. Oke. Mungkin kita melihat bahwasanya hari ini dan tahun depan akan menjadi agenda untuk mahasiswa tentang PKM Pekan Kreatif Mahasiswa Bu. Ya. Nah, untuk angkatan 22, 23 dan 24. Nah, itu akan menjadi perbincangan dari mahasiswa sendiri mengenai PKM, karena kita lihat bahwa tahun ini bagaimana sih megahnya PKM itu yang berkeliaran di media sosial akan menjadi motivasi untuk angkatan 24, 23 dan 22. Nah, untuk kita masuk ke topik kita selanjutnya, mungkin dari Ibu, gimana sih pandangan Ibu mengenai PKM yang diadakan oleh Universitas Andalas dan Kemendikbud ini Bu? Oke, baik. Sebelumnya saya terima kasih ya teristimewa buat UKM Penalaran yang sudah menginisiasi adanya PKM Connect gitu ya. Terus terang di sini saya merasa optimis ya untuk ke depan sinergi dengan mahasiswa itu akan lebih kelihatan lagi gitu ya. Karena sebenarnya yang diinginkan PKM ini adalah bergerak dari mahasiswa sendiri gitu ya. Kalau saya sebagai Pokja mewadahi keinginan mahasiswa yang bertalenta untuk ikut serta di PKM gitu. Kita tahu bahwasanya PKM ini adalah ajang yang bergengsi ya. Ajang yang bergengsi, kompetisi yang bergengsi yang diikuti oleh mahasiswa seluruh Indonesia. Ya. Benar seperti yang Abi sampaikan, kalau seandainya penutupan PIMNAS gitu ya, nah itu adalah hal yang paling membanggakan. Jangankan bagi mahasiswa yang ikut gitu ya, saya saja sebagai Pokja yang tidak ikut dalam lomba, menggiring perlombaan yang ada, itu setiap penutupan PIMNAS itu saya merinding ya. Walaupun apalagi kalau kita juara ya, itu bisa sampai meneteskan air mata gitu ya, gitu kecintaan kita ke UNAN gitu ya, bahwasanya kita bisa menorehkan prestasi untuk Universitas Andalas gitu. Dan untuk mahasiswa sendiri sebenarnya adanya PKM ini banyak hal yang bisa didapatkan gitu ya. Sebagaimana diketahui dari Belmawa sendiri, dari kementerian sendiri itu sudah mengatur ya konversi SKS dari PKM yang diikuti. Itu yang udah jelas saja. Kemudian pendanaan gitu ya. Kalau dari Belmawa kita dapat dana 6-10 juta kalau lolos di dana ini ya. Kemudian universitas juga memberi dana ya maksimal 2 juta. Dari instansi lain juga ada dananya. Jadi riset kita sudah cukup terbantu. Mahasiswa tidak ada lagi mengeluarkan uang intinya ya, kalau dia mengikuti PKM RE ataupun RSH gitu kan. Kemudian dari segi kalau sampai di PIMNAS apalagi ya, kemarin juara emas saja 35 juta. Ya udah kalau 3 orang itu ya udah silakan dibawa pulang gitu ya. Nah seiring dengan itu proses dari PKM ini kan panjang ya, panjang gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa yang punya daya juang yang bagus. Benar. Daya juang yang bagus. Lalu PKM ini bukan sendiri kan, kita punya tim gitu ya. Kita punya tim bagaimana kita membuat agar solid gitu sepanjang waktu selama hampir setahun itu kan tidak mudah juga. Menyatukan ide dan kepala yang berbeda-beda dan bisa solid sampai PIMNAS ya. Nah itu juga hal yang luar biasa bagi mahasiswa, teamworknya terbentuk di situ gitu ya. Jadi communication skill juga seperti itu. Boleh tanya alumni PIMNAS ya. Jadi waktu presentasi itu ya, saya yakin yang sudah balik dari PIMNAS ataupun sudah yang ditempa di PKM itu sudah belajar bagaimana cara berkomunikasi, presentasi yang baik itu seperti apa gitu kan.
Nah, jadi harapan saya ya kalau untuk PKM ini sebenarnya kan dari mahasiswa untuk mahasiswa juga, dengan segala reward sepanjang jalannya itu ya jangan disia-siakan lah gitu ya. Banyak bidang yang bisa diikuti. Kira-kira seperti itu. Oke. Tentunya dari apa sendiri Bu, tujuan dari PKM ini apa sih Bu untuk mendukung kreativitas mahasiswa? Oh, itu pastinya. Dan yang paling awal itu adalah untuk menggali talenta mahasiswa. Talenta mahasiswa. Jadi bagaimana dia berpikir kritis, mencari ide nggak mudah ya. Mencari ide yang memang bisa layak ke PIMNAS itu tidaklah suatu hal yang sederhana gitu. Karena bagaimana pikiran kritis mahasiswa bisa terasah karena ide itu ada poin-poin kriteria pertama ya. Kita harus kreatif gitu. Dari judul yang kita usung gitu kan. Kemudian ada inovasinya. Apa bedanya ya dengan yang udah orang lakukan gitu kan. Jadi ada inovasinya. Kemudian ilmiah. Nah, kan di sana letak PKM itu ya. Dia ilmiah, scientific gitu. Kemudian manfaat. Nah, jadi walaupun sederhana enggak apa-apa gitu ya. Tapi dari awal sampai akhir itu jelas kebermanfaatannya itu apa. Nah, itu dia ada berpikir kritis ya. Kemudian komunikasi tadi yang saya sampaikan, yang udah sampai ke PIMNAS itu udah ditempa itu komunikasinya. Bahkan pada level saya pernah mengevaluasi mahasiswa yang udah ikut PIMNAS, Bu, kita bukan lagi masalah bagaimana presentasi yang baik gitu, tapi bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan tepat sasaran ya, karena waktunya kan tidak panjang ya, singkat. Presentasi itu 10 menit, lalu masing-masing juri nanti dibagi ke 5 menit. Jadi kita menjawab itu memang tepat sasaran ya. Ya komunikasi kita lah diasah di situ. Ya, lalu taat aturan. Nah ini ya. Kalau ini di awal kadang-kadang sebagian ada, Bu kok PKM segitunya gitu ya. Segitunya maksudnya masalah format nih. Format PKM itu udah dari panduan ya, dari panduan. Kalau udah salah dari panduan itu adalah cara termudah bagi reviewer untuk mendepak kita gitu. Kan banyak ya 30 ribuan lebih itu yang mau masukkan proposal, yang diterima ya sepersekiannya ya, yang lulus ke PIMNAS sekitar 500-an tim gitu kan. Nah, jadi kita harus taat aturan. Kadang yang salah paling jelas itu ya masalah penomoran gitu ya, penomoran salah itu nggak bisa lagi gitu. Jadi ada juga kemarin daftar pusaka gitu ya. Nah, jadi bagusnya kita kan menggunakan Mendeley ya. Nah, kadang pada waktu saya review, kami belum bisa Bu menggunakan Mendeley. Ya, itu adalah skill sedikit ya. Belajar menggunakan Mendeley yang biasanya diacuhkan saja gitu ya. Dan kalau daftar pusaka DKK dibuat sedetilnya itu ya, dibuat et al, itu bisa gagal. Jadi harus taat aturan gitu. Jadi apa yang sudah ditetapkan itu ya diikuti oleh mahasiswa. Nah, jadi banyak sebenarnya nilai-nilai soft skill yang menjadi tujuan dari diadakannya PKM ini ya, sehingga diharapkan nanti lulusan PKM ini mendapatkan pekerjaan yang layak lebih cepat gitu, karena skill-skill yang mereka miliki. Karena gitu. Dilihat dari prospek kebanyakan yang telah lulus PKM dan PIMNAS itu untuk di akhirnya lebih mudah gitu. Iya betul ya, karena apa istilahnya ya, yang sudah alumni PKM itu kalau portofolio ya. Iya, portofolio. Pada waktu melamar kerja itu kan nilai plusnya juga lebih gitu. Oke. Untuk tahun ini ada berapa banyak sih Bu kategori yang disediakan oleh Belmawah tentang PKM? Untuk tahun ini ya, sekarang kan 2024 ya. Itu ada 8 bidang didanai. Ya. Ada PKM, istilahnya kita itu adalah PKM 8 bidang dan 2 bidang gitu. Ya, jadi ada PKM yang didanai. Jadi dananya itu memang diberikan yang tadi ya, dana Belmawah, universitas dan instansi. Ya, Belmawah 6-10, kemudian universitas maksimal 2 juta. Disinilah proses kita nanti ya, apakah mengikuti proses penempaan atau tidak, yang melihat 2 juta ini pemberiannya itu seperti apa gitu. Kemudian instansi, jika ada kerjasama instansi lain itu boleh diperbolehkan gitu ya. Kemudian itu yang 8 bidang. Yang 2 bidang itu biasanya berupa PKM insentif ya, diberikan 2,5 juta. Nah, yang 8 bidang ini meliputi RE itu ya, RSH, kemudian PKMK,
PKM PM, PKM PI, PKM KC, PKM KI, dan PKM VGK. Udah ya, 8 ya Bu ya? 8. Sedangkan 2 PKM lagi yang lain itu adalah GFT dengan AI. GFT ini adalah gagasan futuristik tertulis. Jadi mahasiswa yang punya impian ke depan gitu ya. Contohnya kemarin saya ikut PIMNAS, bagaimana mereka membuat smart city. Jadi di situ menggunakan semua energi terbarukan, tidak menggunakan bahan bakar fosil lagi gitu ya. Dan ya ide-ide yang sangat luar biasa yang akan diterapkan beberapa tahun ke depan itu GFT. Nah dari 10 ini yang ke PIMNAS itu cuma 9. Yang artikel ilmiah ini publish ya. Publish, jadi tidak ada presentasinya. Gitu. Jadi kalau lolos ke PIMNAS ya, jadi 9 bidang inilah nanti yang akan kita presentasikan di PIMNAS. Seperti itu. Tapi perlu diketahui juga ya, RE itu yang paling banyak. UNAN yang paling kekuatannya adalah di RE. Ya. Jadi RE itu juga salah satu bidang yang cukup ketat persaingannya. RE. Iya benar. RE. Tapi UNAN bisa banyak. Iya banyak RE tapi belum ada medali gitu ya. Karena medali itu adalah dari ada banyak cabang ya. Ada poster itu cabang pasifnya. Kemudian presentasi ya. Presentasi saat ini belum ada emas kayaknya. Perunggu udah tahun kemarin ya. Dari tim KC bukan RE. KC. Dan poster kita pernah dapat emas juga itu dari KC. Nah, untuk memilih kategori ada 10 kategori tadi, Bu. Iya. Nah, itu kita harus memilih sesuai minat dan bagaimana sih kita untuk menyesuaikan itu, Bu? Oke, good question. Ini pertanyaan yang bagus nih. Sebenarnya PKM itu banyak ya. Dan sekarang kita tuh tertumpuknya di RE. Tertumpuknya di RE. Mungkin kita bisa menggali passion kita sebenarnya bagaimana ya. Kalau RE dengan RSH itu terkait riset ya. Kalau RE itu eksakta, kalau RSH sosial humaniora. RSH ini juga menarik ya. Walaupun sekarang di kita kan masih agak sepi ya. Agak sepi RSH-nya. Karena kita Minangkabau ini punya beragam budaya ya, yang mungkin itu bisa kita usung sebagai topik daripada PKM RSH kita gitu. Nah ini memang based on riset. Sedangkan yang kedua adalah kewirausahaan. Kewirausahaan ini ya kita mau ada produknya, nanti kita jual produknya, tapi bersumber dulu sebenarnya apa permasalahan konsumen kita ya, kebutuhan konsumen lah gitu. Kebutuhan konsumen ya bisa dilihat lah gitu ya. Kemudian PM ini pengabdian masyarakat. Jadi ada mitranya nanti ya, kita melakukan pengabdian ke masyarakat itu non profit, jadi tidak ada untung. Beda dengan PI ya. PI itu tentang bagaimana pengembangannya sama mirip-mirip dengan PM, tapi boleh kita mengambil profit dari situ gitu. Ya. Kalau yang biasa terjun ke masyarakat mungkin bisa ngambil PM atau PI. Nah, kalau KC itu biasanya digawangi oleh mahasiswa teknik. Karena kalau KC itu ada hasilnya ya. Ada prototipenya, ada prototipe, ada luarannya seperti apa. Sedangkan KI ini udah ada inovasinya, bisa digunakan lah gitu. Istilahnya produk yang sudah bisa digunakan, nah itu keluar dari PKM KI gitu. Kalau VGK itu adalah video. Nah, seperti Irsad ya di sini. Itu bisa buat VGK ya. Karena yang di UKM yang ada di UNAN, apa nama UKM yang untuk multimedia ya? Teletimetri itu. Nah, ke sana mungkin bisa berhimpun beberapa orang untuk membuat PKM VGK gitu. Jadi itu bermain dengan video nantinya. Kira-kira seperti itu ya. Tergantung minat kita. Iya, kalau kita minat riset ya pilih RE. Kalau KC, kalau kita suka otak-atik dan membuat desain alat itu lebih ke KC. Kalau mengabdi ke masyarakat itu PKM PM gitu. Atau punya produk yang bisa ada inovasi yang bisa digunakan, tepat guna lah gitu ya. Itu ke KI. Begitu. Nah, ini Bu, mungkin banyak pertanyaan mengenai sosialisasi, Bu. Oh iya. Sosialisasi PKM yang ada di UNAN. Baik. Itu bagaimana sih, Bu? Mekanisme dan alurnya seperti apa? Oke, untuk sosialisasi ya. Nah, ini kan kita istilahnya baru landing nih ya. Iya, baru landing. Baru landing PIMNAS 37. Dan kita seperti mau bangkit gitu. Karena kita melihat yang di PIMNAS 37 itu yang
juara umum, itu Unhas. Hasanuddin. Pada suatu masa kita itu pernah loh berjalan beriringan, kita pernah berjalan beriringan. Tapi sekarang Unhas itu terbang ya cukup cepat lah ke depan gitu ya. Dan oleh karena itu kita mencoba untuk bangkit ya. Bisa tahu bahwasanya PKM kemarin udah mungkin menjadi ya titik balik kita ya. Harus kita mulai dari awal. Dan saya juga membuat evaluasi pelaksanaan PKM. Permasalahannya itu memang waktu ya. Waktu yang mungkin pertama mahasiswa libur ya, jadi tidak sempat berdiskusi. Kemudian KKN ya, Bu susah sinyal Bu, kami nggak bisa berdiskusi ya. Saya mau bisa apa? KKN kan juga diperlukan kampus gitu kan, diperlukan mahasiswa. Nah jadi sekarang waktunya kita mulai baru landing PIMNAS 37 ya dari UNER ya, dari Surabaya kemarin. Minggu tanggal 19 selesai ya, minggu besoknya saya buat jadwal untuk bagaimana kita bergerak lebih cepat mempersiapkan proposal. Nah untuk kali ini sosialisasi itu kita gambarkan timelinenya seperti apa, dan sekarang kita mulai dari judul dan substansi. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita mulai dari seleksi format ya. Nah, seleksi format dikirimkan semua proposal, kita seleksi formatnya, we don't care about ini bagus atau tidak substansinya gitu ya. Nah titik beratnya belum ke situ. Tapi sekarang kita balik, kita lihat judulnya dulu, substansinya dulu, kita seleksi. Karena kita klaster A, mudah-mudahan masih klaster A nih, karena panduan 2025 kan belum keluar ya. Nah itu kita punya 400 ya untuk PKM 8 bidang. 400 proposal, kemudian 80 untuk GFT dan AI, ya AI artikel ilmiah gitu, ya. Dan sosialisasi yang dilaksanakan rencananya itu roadshow dari fakultas ke fakultas, gitu, ya. Insya Allah besok itu di Fateta, besok tanggal besok nih 30 Oktober ya. 30. Nah 30 Oktober di Fateta, kemudian FISIP itu udah ada jadwalnya, kemudian biomedis ya. Ya semangat ya kayaknya tim-tim ini yang cepat, karena di PIMNAS udah mengontak saya gitu ya untuk diadakan sosialisasi. Ya, beberapa fakultas juga sudah ada, karena dari kemahasiswaan memang mewadahi menanyakan kapan fakultas available untuk adanya sosialisasi PKM gitu. Jadi timeline yang sudah dibuat mungkin mahasiswa juga udah tahu ya. Nah itu bisa disosialisasikan lebih cepat gitu. Karena butuh waktu juga kan mencari ide gitu ya. Tidak bisa serta-merta mencari langsung. Mencari tim gitu. yang susah Bu. Mencari tim yang susah ya. Nanti tim juga dibantu ya. Setelah lulus, misalnya punya tim ya, kita akan seleksi ya. Kita seleksi timnya. Jadi bawa timnya ini kita coba. It's okay. Kalau oke lanjut. Kalau seandainya ada advice dari reviewer internal kita, oh ini bidangnya sebagai contoh ya, mahasiswa fisika ya, meneliti membuat alat KC, tapi ada kaitannya dengan kesehatan gitu ya. Nah kita rekomen itu ada mahasiswa kedokteran di situ, karena bagaimanapun yang bidangnya spesifik di situ itu akan pengetahuannya lebih banyak. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi sosialisasinya lagi ongoing lah Habib. Nah ini untuk PKM tahun depan Bu. Kan bakal banyak yang dimulai dari angkatan 24, 23 dan 22 yang akan dipenuhi oleh 3 angkatan itu. Nah, apa sih Bu tipsnya untuk yang baru pertama kali mencoba PKM? Tips yang memilih kelompok atau mencari judul atau bagaimana? Dari pencarian judul sih Bu. Oke, dari pencarian judul ya. Pertama membaca. Atau bisa lihat permasalahan yang ada di sekitar. Yang menjadi objek kita tuh sebenarnya kan ada manusia, ada alam semesta, lingkungan kita gitu ya. Jadi itu kalau kita ingin mencari judul, bisa dilihat dari sana, lalu baca. Ada namanya literatur review ya, ini yang punya RE ya, atau RSH. Jadi kita bisa mencari gitu ya. Ya dari permasalahan yang kita lihat. Sebenarnya riset-riset yang dilakukan kan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi ada nggak permasalahan di sekitar kita? Ini dekat saja dulu gitu ya. Nah itu mahasiswa bisa memikirkan, oh ini bisa nih saya lakukan, ini bisa jadi ide seperti itu. Nah jadi itu mungkin untuk ide gitu ya. Kalau tips ya bagi pembentukan kelompok, saran saya
Mahasiswa sekarang masih ada ospek nggak ya? Masih. Oh masih ya, Masih ada. masih. Ya setidaknya itu perlu juga ya untuk sosialisasi dengan. Nah pada waktu itu kita kan lihat ya siapa junior kita yang dia berani mengungkap pendapat dengan jelas gitu ya, yang dia bisa berargumen dengan jelas, bisa menyampaikan apa yang dia mau dengan tegas gitu. Nah itu bisa jadi calon anggota. Karena tidak susah menempa dia untuk presentasi nantinya. Kira-kira seperti itu, Abi. Oke. Nah, kalau Ibu tadi kan ada dari singgung juga bagaimana pembentukan tim, tim. Nah, proses pembentukan tim dan pembimbingan dosen di UNAN itu seperti apa sih, Bu? Nah, sejauh ini? Sejauh ini ya. Iya. Setelah ada judul, ya bisa juga kalau seandainya ada dosen yang diincar gitu untuk jadi calon pendamping gitu ya. Biasanya dosen favorit itu adalah dosen yang sudah menggawang anaknya ke PIMNAS. Nah itu biasanya agak penuh antrian di situ. Ya. Nah pertama bisa diskusi apakah dosennya ada ide atau tidak gitu. Tapi lebih baik kita yang bawa ide terlebih dahulu. Nanti disempurnakan oleh dosen pendampingnya gitu. Ya. Jadi diskusi dengan dosen pendamping setelah kita punya ide, kita punya tim. Ada juga beberapa dosen dia menyeleksi ya. Diseleksi nih mahasiswa yang mau jadi mahasiswa bimbingan PKM-nya gitu ya. Nah, lalu udah dapat tim, lakukan diskusi secara intens dengan dosen pendamping gitu untuk memperkuat substansi dari topik PKM kita seperti itu. Berarti balik lagi ke kitanya ya, Bu. Ya. Untuk pembentukan tim dan proses pembimbingin tadi. Ya, proses pemilihan dosen pendamping itu biasanya dari jurusan masing-masing gitu. Misalnya Abi dari agribisnis ya. Iya, benar. Perkenalkan nih. Ya, jadi bisa dilihat dosen di prodi yang ada gitu ya. Nah, kira-kira siapa yang rencananya kalau mau ngadakan PKM RE ya, kalau RE terutama. Nah, itu dilihat dosen pendampingnya siapa gitu. Jadi dilakukan diskusi intens ya. Bahkan kalau ada dosen pendamping yang memang detail itu ya, dia mengadakan report progres PKM seperti itu. Mahasiswa juga bisa menginisiasi agar ada kontrolnya. Karena nanti pada saat misalnya kalau kita sudah lolos gitu ya, lolos didanai, itu akan ada pengisian kegiatan, logbook kegiatan, kemudian logbook keuangan gitu. Nah, jika kita intens melakukan diskusi, itu lebih mudah mengisinya. Jangan lupa difoto gitu ya. Karena itu diminta biasanya pada logbook tersebut. Akan membantu masuk penilaian juga sih, Bu. Iya, betul. Ya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya. Udah 100% aja. Ya, jadi diisi itu bertahap kan lebih memudahkan ya. Benar. Daripada terakhir aja diisi setelah selesai diskusi dengan dosen pendamping itu diisi logbooknya. Nah, peran dosen pendamping tadi, Bu, dalam meningkatkan kualitas proposal gitu tuh pengaruhnya sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Sangat besar ya. Karena tentu saya tidak akan mengerti ya dengan bidang kedokteran sampai dalam. Ya. Jadi diskusi dengan dosen pendamping itu selaku pokja kita di kemahasiswaan pun itu sangat mengharapkan. Malahan kalau ada kegiatan kita selalu tuh mengundang Bapak Ibu dosen pendamping untuk menghadiri kegiatan gitu ya. Apalagi yang berkaitan dengan misalnya mahasiswanya presentasi gitu ya. Di UNAN kita kan punya reviewer. Jadi pada saat kita confirm gitu, mahasiswa kalau salah jawab itu bisa diluruskan oleh dosen pendamping. Lagi dosen pendamping itu ya sangat penting karena pada hakikatnya pada bidang tersebut dosen pendamping itu lebih paham gitu. Itu berarti kalau untuk mahasiswa yang baru pertama kali harus sesuaikan ya, Bu, dengan dosen pendampingnya. Untuk mahasiswa yang baru pertama kali maksudnya sesuaikan apa? Sesuaikan judul yang kita bawa dengan dosen pendampingnya. Judul yang kita bawa bisa didiskusikan lah. Diskusikan. Kan biasanya dosen pendamping juga tidak kaku ya, bisa fleksibel. Dia bisa nggak, kan ini bimbingan PKM. Kan bisa, apakah boleh dia PKM-nya ini TA-nya berbeda, boleh saja. Tapi kalau nilai yang mau diklaim di TA1 misalnya lulus pendanaan kan proposalnya A ya pada aturan rektor nomor 7. Jadi kalau seandainya mau dibawa itu memang harus sama dengan judul PKM-nya gitu ya.
Tapi boleh berbeda ya boleh-boleh saja gitu ya. Kalau ada ide misalnya ya diskusikan saja dengan dosen ya. Biasanya saya rasa sih fleksibel itu. Nah, tadi juga Ibu juga pernah udah mention bagaimana proses seleksi di internal itu, Bu. Mungkin boleh diangkat lagi, Bu, secara rinci. Proposal ya. Iya, yang ada di internal UNAN. Yang ada di internal. Oke. Karena pada tahun ini kita akan membawa hal yang berbeda. Ya, pertama kita seleksi judul sama substansi terlebih dahulu. Ini masih dalam planning, itu kan tanpa 400 kita seleksi judul dan substansi. Mungkin kita akan adakan slot cadangan. Slot cadangan. Ya, slot cadangan sehingga yang 400 kalau lalai ya udah disalip oleh yang cadangan masuk gitu. Planningnya seperti itu. Lalu setelah selesai seleksi judul, ya udah finalisasi judul, kemudian pembentukan tim. Ya, pembentukan tim udah finish nih tim. Kita akan adakan workshop penulisan proposal. Lalu kan ditulis nih proposalnya, tulis proposal. Dan karena kita ingin menggerakkan mahasiswa dan kita akan lihat nanti seleksi format itu akan ada diskusi antara tim yang akan ikut PKM 2005 dengan alumni PIMNAS misalnya gitu. Setiap bidang nanti kita akan adakan kerjasama itu. Ya, biasanya kalau mahasiswa sama mahasiswa kan enak ya, enak diskusinya gitu ya. Oh ini salah, ini seperti ini gitu kan, diperbaiki sebagaimana gitu ya. Tapi satu yang perlu diingat ya, dalam membuat PKM panduan utamanya itu bukan kata-kata senior, ya, tapi buku pedoman PKM. Ya. Ini pedoman PKM tahun 2025 misalnya gitu ya. Sekarang kan belum keluar, jadi kita pakai 2024 aja dulu. Pedomannya itu bukan kata-kata senior ya. Kadang mahasiswa saya juga sering begitu, kata senior gini Bu gitu kan. Jadi tidak ada lagi kata-kata senior, kalau biasa kita didengarkan. Kalau ada perbedaan pendapat, validasinya adalah buku pedoman PKM. Ya. Lalu akan ada seleksi format dan substansi. Ya, di sana kita perbaiki substansi, maksudnya kan udah selesai nih judul, ya kita perbaiki di sana, lalu nanti kita finalkan siapa yang layak lanjut, berapa tim yang layak lanjut. Kalau seandainya 400 ini memang gigih, 480 lah ya, nah memang gigih dan selesai ya itu yang akan digiring untuk submit bersama gitu. Jadi udah pemeriksaan format, pemeriksaan substansi, dari ini baru dari reviewer internal kita. Reviewer internal kita yang memeriksa gitu ya. Ini substansinya perlu dikembangkan. Nah, di sini penting juga diskusi dengan dosen pendamping. Kadang-kadang tambahannya ini substansinya kurang gigit gitu ya, kurang kuat, jelaskan pada proposal misalnya gitu ya. Nah, itu bisa disarankan untuk didiskusikan dengan dosen pendamping. Nah, maka tahapan itu dilakukan pada pemeriksaan substansi. Gitu. Baru nanti summit Belmawa ya biasanya ya awal-awal Maret ya, minggu kedua Maret. Sekarang kan belum ada ya, itu berdasarkan pengalaman tahun lalu. Tapi harapan kita Februari kita sudah beres gitu. Berarti dari seleksi internal yang sudah dilakukan, nanti bakal ada seleksi nasional. Oke, setelah kita seleksi internal sebanyak, jika memang kita dapatkan ya, kita tidak maksakan sekarang. Kita non-zero mistake sekarang gitu ya. Buat apa banyak-banyak kalau banyak juga yang gugur gitu kan. Jadi 480 proposal itu kita submit ke Belmawa ya, pada waktu summit yang ditentukan oleh secara nasional. Ya kan? Kemudian dari semua itu nanti kan diseleksi tuh di pusat gitu. Ya. Jadi berapa tim yang lolos itu nanti tergantung di pusat. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Usaha kita hanyalah sampai submit di Belmawa. Gitu. Ya. Nah, kalau ini Bu, kan nanti bakal ada istilah pemberian dana hibah, Bu. Nah, dana hibah dari Direktorat Belmawa. Nah, itu bagaimana sih Bu? Misalnya ketika kita udah lolos PKM. Pendanaan. Oh oke. Dana pendanaan maksudnya. Iya, dana pendanaan. Oke, baik. Jadi dia itu akan ada 2 termen pencairan. Oh gitu. Ya, akan ada 2 termen pencairan. Jadi tahap 1 dicairkan oleh Belmawa. Dan tahap 2 jika semua sudah lengkap, termasuk laporan kemajuan, laporan akhir. Kalau tidak lengkap 1 orang saja yang tidak submit itu ditahan. Gitu. Ini sekarang masuk pencairan tahap 2 gitu. Berarti yang ngelola itu dari pusat. Iya, betul. Oh. Yang ngelola
Kalau dana yang untuk yang Belmawa ya itu dari pusat. Nah, nanti setelah kita mendapatkan pendanaan, Bu. Ya. Nah, atau disebut dengan Monef ya. Monef. Ya. Nah, seberapa penting sih Bu pendanaan itu dalam perjalanan tim PKM kita? Oh, yang namanya uang pasti penting ya. Money is everything kan gitu ya. Bahkan beberapa tim itu menyatakan bahwasanya permasalahan mereka adalah dana yang lambat turun gitu kan. Kita tidak bisa pungkiri ada beberapa tim yang memang bisa bergeraknya karena dana, dan ada juga tim yang dosen pendampingnya itu cukup total ya. Dia meminjamkan dana kepada mahasiswa yang dibimbing, itu cukup luar biasa gitu ya. Tapi kita juga tidak mengharapkan hal itu terjadi. Semua dosen pendamping memberikan itu saya nggak sarankan juga gitu ya. Nah itu dana itu memang cukup krusial ya dalam melaksanakan riset bagi mahasiswa. Karena beli alat mungkin sebagian butuh itu gitu. Ya, seperti itu nih. Berarti semua kategori itu dana itu sangat krusial ya Bu? Iya semestinya iya. Karena kan PKM didanai ya. Dan dari proposal itu ada rencana anggaran biaya. Jadi ada RAB-nya, dananya. Nah itu juga harus teliti ya. Karena ada hal yang tidak diperbolehkan. Itu udah ada tuh pada panduan. Jangan dilanggar. Kalau dilanggar ya udah tuh, udah gagal di sana. Gitu. Ya. Jadi untuk pendanaan itu memang hal yang cukup krusial untuk jalannya kerja tim ya. Tapi ada juga yang sudah jalan. Nah, walaupun dananya belum turun. Nah, kan setelah kita mendapatkan pendanaan, untuk memaksimalkan Bu, persiapan pendanaan itu seperti apa Bu? Kalau persiapan pendanaan ya, kita nggak bisa jangkau yang di atas karena itu kan kebijakan dari pusat. Gitu. Kita memproses. Biasanya kalau udah masa pencairan itu ditransfer ke rekening ketua atau kelompok PKM. Seperti itu. Nah, untuk apanya sih Bu? Berarti ketika kita udah pendanaan, kita sesuaikan dengan RAB kita yang kita ajuin. Kan kita sudah buat di proposal itu ya, apa-apa saja yang kita butuhkan di situ. Ya kita harus sesuaikan dengan itu. Bu, apakah harus 100%? Bu, ternyata saya ada biaya tak terduga ini, ada juga beberapa gitu. Tapi kan udah diestimasi ya, dana-dana yang akan dikeluarkan itu apa-apa saja. Nah, apa saja pengeluaran kita itu nanti dituliskan di logbook keuangannya gitu. Nah, berarti tadi Bu bilang ada termin 1 dan termin 2. Iya. Nah, berarti itu harus kita gunakan selama termin 1 saja atau termin 2 digunakan juga, atau di termin 1 itu udah kita habiskan semuanya Bu, sesuai dengan RAB. Oke. Jadi pada waktu PKP 2, nah itu kan ada pelaporan ya, ada pelaporan. Jadi kan kita submit nih ke Belmawa. Setelah itu diseleksi di pusat, diumumkan kelulusan, kita didanai misalnya gitu ya. Lalu diberikan dana termin 1 gitu ya. Jadi setelah dana itu digunakan, nanti di tengah jalan ada namanya PKP 2. PKP 2. Ya. PKP 2 ini adalah penilaian PKM kita, atau istilah Monef lah, istilah sederhananya ya. Ini adalah golden ticket untuk Kepimnas. Gitu ya. Jadi usahakan dananya habis di situ, yang udah ada itu ya, yang udah ada, yang udah habis digunakan misalnya gitu ya. Nah, karena di PKP 2 ini ada dalam perhitungan nilainya ya, ada poinnya di sini. Jadi ibarat kata itu golden ticketnya di PKP 2 itu. PKP 2. Bisa nggak kita presentasi dengan bagus gitu? Jelas nggak hasil kita? Ya setidaknya di PKP 2 tuh kita udah punya 80% hasil lah gitu ya. Bahkan ada yang udah sampai ya 90% gitu ya. Hanya finalisasi saja lagi dari step-step yang harus dikerjakan gitu. Di PKP 2 itu yang seleksi itu dari Belmawa itu secara online atau offline sih Bu? Sejauh ini online. Online. Ya, yang PKP 2 online. Kayaknya belum ada dana ya mendatangkan ratusan tim gitu kan ke suatu daerah tertentu saja. Sedangkan Pimnas aja ya, Masya Allah itu rame banget gitu. Untuk Pimnas kan itu udah disaring lagi ya dari PKP 2 yang online. Lalu nanti pada Pimnas diumumkan siapa yang lolos ke Pimnas gitu ya, berapa tim, itu baru dilaksanakan secara offline ya, setelah terjadinya pandemi lah gitu. Nah, kriteria yang harus kita penuhi Bu untuk lolos Pimnas di PKP nanti itu apa? Kriterianya ya.
Idealnya nih ya, idealnya presentasinya itu nilainya bagus ya. Nilainya bagus. Lalu ada laporan kemajuan. Jadi ada luaran yang harus kita masukkan gitu ya sebelum PKP 2. Salah satunya itu adalah laporan kemajuan. Di laporan kemajuan itu sudah ada gambaran hasilnya seperti apa, sesuai nggak dengan proposal yang kita buat dulu gitu. Karena proposal juga ada nilainya, laporan kemajuan juga ada nilainya, yang merupakan bahagian dari PKP 2 gitu ya. Jadi untuk melaju ke PIMNAS ya, nilainya itu adalah dari presentasi ya. Presentasinya bagus nggak? Iya. Sampai nggak gitu ke reviewer ya? Lalu kelihatan tidak di sana? Yang kita sampaikan apa kreativitas kita, inovasi kita ya? Kelihatan nggak manfaatnya apa? Tujuannya tercapai atau tidak gitu? Nah itu yang membuat kita tuh dapat golden ticket ke PIMNAS atau tidak gitu. Nah, tantangan terbesarnya Bu untuk mahasiswa untuk bisa menghadapi untuk mengikuti PKM ini? Tantangan terbesar bagi mahasiswa biasanya ya? Oke, disiplin. Yes. Ya. Dan manajemen waktu gitu. Saya tahu ya mahasiswa sibuk dengan banyak kegiatan dan yang ikut PKM itu biasanya juga mahasiswa yang aktif. Ya. Dan ke PIMNAS juga seperti itu. Jadi saya maunya itu disiplin gitu ya. Dan manajemen waktu, karena dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengeksekusi step-step yang sudah dirancang untuk tercapainya hasil PKM, nah tentu harus ada manajemen waktu yang baik ya. Jadi ini berdasarkan kuesioner juga, Bu, permasalahan saya adalah manajemen waktu. Manajemen waktu. Dan ini merupakan manfaat juga kalau ikut PKM kan. Jadi kita terbiasa sibuk, kita terbiasa manajemen waktu dengan baik. Ya nggak ada waktu kan terbuang sia-sia gitu. Semuanya bisa dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Ya balance juga, ada istirahatnya juga tentunya. Tapi yang menjadi hal yang menurut saya yang perlu ditingkatkan itu adalah disiplin. Yes. Karena kalau janjian ada workshop jam 9 gitu ya. Mahasiswa datang jam 9:30 bahkan jam 10. Narasumbernya juga orang sibuk gitu. Jadi saya udah gak punya muka gitu, Bu Mutia ini mahasiswanya mana gitu kan. Ya Pak gitu ya Bu gitu kan. Jadi itu yang perlu kita tingkatkan sebenarnya ya. Jadi permasalahan manajemen waktunya, sehingga kalau manajemen waktunya bagus ya ngolah data juga bisa, atau ikut PKM-PM ke masyarakat juga sudah diatur waktunya dengan jelas gitu ya. Dan ikut kegiatan yang diadakan kemahasiswaan, ya kita buat banyak kegiatan gitu ya. Itu efeknya kan juga ke mahasiswa ya. Tujuannya semuanya untuk mahasiswa PKM gitu. Ya. Jadi kalau mahasiswa nggak mengikuti, ya berarti percuma kita melakukan kegiatan yang ada gitu. Jadi manajemen waktu adalah key point-nya agar semuanya itu berjalan, ya bisa berjalan sebagaimana mestinya lah gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk menjaga itu seperti apa Bu? Oke. Kayaknya itu yang kalau masih nonton ya. Jadi ikut PKM 2025 ya. Apa harus kita wajib militer pula ya? Seperti yang ada saat ini gitu ya. Hati-hati Bu. Ya. Jadi untuk menerapkan kedisiplinan maksud saya, tujuannya ke sana gitu ya. Jadi bagaimana agar kita menghargai waktu. Menghargai waktu gitu ya. Kita janjian ya, kita janjian hari ini, kita janjian jam 4 Bu, jam 4 saya ke sini misalnya gitu ya. Jadi kita mulai dengan menepati ya timeline yang ada ya, disiplin gitu. Ya, itu ya untuk yang PKM 2025, ayo tolong disiplin gitu ya. Sampai ke PIMNAS juga. Sampai ke PIMNAS juga ya. Jadi kalau udah waktunya tidur sehingga pada waktu kita jalan itu udah bangun kan, udah siap, udah ready. Jadi kegiatan kita tidak banyak dihabiskan dengan menunggu. Ya, karena semua orang punya kesibukan masing-masing. Ya kita di kemahasiswaan juga, lalu narasumber juga. Mencari narasumber itu tidak mudah untuk nyeting waktunya. Karena yang namanya udah jadi narasumber itu kelihatannya juga banyak. Pak hari segini bisa Pak. Oh saya ada kegiatan ini Bu Mutia. Segini Pak gitu kan. Jadi nggak bisa nego sekali itu ya. Jadi dimundurkan jadwalnya baru dapat jadwal yang cocok gitu.
ya. Jadi harapan saya ya untuk kedepannya ya mahasiswa bisa lebih disiplin ya untuk pelaksanaan PKM dan lebih intens melakukan diskusi dengan dosen pendamping atau dengan siapalah yang mereka anggap, yang mahasiswa menganggap, oh ini saya bisa nih dapat inspirasi dari bapak ini gitu ya. Nah, bisa melakukan diskusi gitu ya, bisa, nggak masalah. Apakah harus dengan dosen pendamping saja Bu? Ya tidak harus, tapi dosen pendampingnya cuma satu gitu. Misalnya Abi kenal dengan dosen di jurusan sebelah yang lain gitu ya, yang kira-kira riset yang kita gagas ini bisa nyambung diskusinya gitu ya, bisa tercerahkan kita, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Jadi lebih menguatkan itu ya, disiplin dan lebih menguatkan substansinya. Karena kalau seandainya substansi dan judul kita itu tidak atraktif lah ya. Pertama bisa gali PKP 2. Lolos pun di PKP 2 kita nggak punya power untuk dapat medali. Lolos kita ke PIMNAS tapi kita nggak punya power untuk dapat medali. Kita kan sekarang udah mainnya medali ya. Iya. Ya, jadi kalau ke PIMNAS kita udah tiap tahun kita ke PIMNAS gitu ya. Tapi yang jadi tantangan terbesar kita adalah medali emas di presentasi. Gitu ya, atau dapat medali di presentasi lah gitu ya. Ya seperti itu menjadi problem ya Bu. Ya itu yang jadi tantangan sih ya. Kalau saya menyebutnya itu adalah tantangan. Ya, jadi menjadikan itu adalah tantangan ya. Kita bisa ya. Tadi saya sampaikan kita bergandengan kok dengan Unhas pada suatu masa gitu ya. Tapi pada masa sekarang dia udah terbang jauh ke depan gitu ya. Jadi itu ya, kita bisa menjadikan itu tantangan ya, dan bisa menjadikan apa yang udah ada pada kampus yang juga cukup bagus dan maju dengan pesat itu sebagai motivasi bagi kita. Ya, saya sering juga diskusi dengan orang Unhas gitu ya. Salah satu narasumber juga pernah di Unan ya. Nah itu juga cukup bagus ya. Diskusi-diskusi itu mahasiswa juga bisa lakukan. Ya, misalnya udah pergi ke kampus mana, GM atau ITS ya. Ya Abi bisa melakukan diskusi, pernah ikut PKM gak? Gini-gini, gimana di sana? Lo bisa sampaikan ke saya, Bu, mahasiswa ini seperti ini gitu ya. Saya terbuka kok dengan semua hal yang bisa membuat PKM Unan ini lebih baik gitu. Seperti itu. Mungkin itu merupakan nah terakhir Bu untuk menutup kita kali ini. Udah tutup aja ya. Closing statementnya sih Bu untuk mahasiswa angkat untuk PKM tahun depan. Dan apa ya? Ini belum saya pikirkan ini ya. Closing statement saya buat mahasiswa yang akan ikut PKM tahun 2025 ya. Sebenarnya kita kuliah itu hanya S1 ya. 4 tahun di Unan gitu ya. Sekali, dan usahakanlah ada gorehan prestasi yang bisa kita, sejarah nggak mungkin berulang kan. Nah, maka ukirlah sejarah yang baik ya selama mengikuti perkuliahan. Salah satunya itu adalah dengan bisa mengikuti PKM ya dengan sesungguh-sungguh hati lah gitu. Ya, karena kalau yang ke PKM yang dari hati biasanya itu perjuangannya walaupun pegadang gitu ya. Nah, itu rela-rela saja gitu ya. Karena impactnya juga nanti baliknya ke mahasiswa. Itu mungkin ya. Dan semangat ya, jaga kedisiplinan, ya balance saja sehingga semuanya bisa dilaksanakan. Kuliah jangan ketinggalan juga ya. Kuliah itu wajib. Orang tua nyuruh ke Padang kuliah kan. Nah, jadi pulang itu jadi sarjana. Akan lebih membanggakan lagi kalau menjadi mahasiswa yang berprestasi, ada bintang aktivis kampus ya. Iya. Nah, ya seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa diikuti selain berkuliah saja, kegiatan-kegiatan lain salah satunya itu adalah PKM. Ya karena kalau kuliah-kuliah saja kan dari rumah ke gedung kuliah bersama aja ya. Tapi kalau mengikuti kegiatan lain kita bisa ke beberapa provinsi yang lain gitu ya. Seperti Abi ya. Jadi privilege ya. Seperti itu ya. Tahun 2025 itu di Unhas ya. Semangat bagi yang mau mencoba. Itu saja. Ya. Mungkin segitu dulu sih Bu podcast kita hari ini. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan penjelasan dan wawasan yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa yang ingin berjuang di PKM 2025. Amin, semoga ya. Semoga teman-teman mahasiswa yang mendengarkan dapat termotivasi untuk mengikuti PKM 2025. Nah, satu lagi jangan lupa untuk ikuti terus podcast PKM Connect 2024 dari UKM Penalaran untuk mendapatkan informasi yang menarik mengenai PKM tahun 2025. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, semoga
tahun depan kita akan mendapatkan medali, Bu. Amin. Ini diaminkan pakai doa ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.